Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus Hudaya, peserta Latsar CPNS BRIN golongan 3 angkatan 4 tahun 2022. Hari ini akan membawakan acara bincang-bincang dengan tema Pancasila. Seperti apa bincang-bincang tersebut? Mari kita ikuti bersama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Selamat malam. Mas Tanaya, kemudian Mas Burhan. Untuk langsung saja yang pertama yang ingin saya diskusikan bersama rekan-rekan, yaitu yang pertama, apakah arti dari Pancasila menurut rekan-rekan semua? Dari mungkin yang pertama, Mas Tanaya. Pancasila itu sebagai falsafah dan dasar kita untuk bernegara dan bermasyarakat. Karena Pancasila itu sebagai falsafah hidup orang-orang Indonesia atau bangsa Indonesia, sehingga segala tindak tanduknya, tata cara bernegara, berbangsa harus sesuai dengan Pancasila. Contohnya yang paling simpel adalah sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa kan. Jadi orang Indonesia harus beragama. Ya, memiliki Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Contoh yang paling simpelnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Mas Tanaya. Kemudian kalau menurut Mas Burhan, Pancasila itu apa ya? Menurut saya Pancasila itu adalah sebagai pedoman dalam bernegara, khususnya bagi warga Indonesia. Ya ibaratnya kalau bangunan itu ya pondasinya seperti itu. Oh, berarti pondasi dan falsafah. Oh ya, terima kasih Mas Burhan dan Mas Tanaya. Saya mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, menurut Mas Ardi, kira-kira apa arti Pancasila untuk sebagai Mas Ardi? Pancasila adalah sebagai dasar negara. Negara ya. Selamat malam Mas Agus. Selamat malam Mas Firdaus. Izin nanti saya mungkin akan menanyakan beberapa Pancasila tentang Pancasila untuk didiskusikan bersama. Langsung saja Mas Agus. Untuk yang pertama, apakah arti dari Pancasila menurut Mas Agus? Arti dari Pancasila menurut saya, Pancasila itu kan sebuah ideologi bangsa kita, ideologi bangsa kita. Jadi arti dari Pancasila adalah pedoman atau pegangan warga Indonesia untuk berkehidupan berbangsa dan bertanah air. Berarti Pancasila sebagai ideologi dan dasar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari sudah bersedia hadir dalam podcast hari ini tentang Pancasila. Mungkin nanti saya akan mengajukan beberapa parameter untuk diskusi mengenai Pancasila. Untuk yang pertama, mungkin yang saya tanyakan adalah, menurut Mas Ari, kira-kira apa arti Pancasila ya? Oke, terima kasih Mas Firdaus. Menurut saya pribadi, Pancasila ini adalah sebuah ideologi, suatu falsafah hidup kita yang sebagai masyarakat yang hidup di Indonesia, sehingga ya ketika kita hidup di Indonesia, ya ideologi yang kita pegang adalah ideologi Pancasila. Ya, untuk kemudian yang kedua,
secara tidak langsung bisa menjawab tadi ya, pentingnya Pancasila itu apa untuk Indonesia sebagai fondasi dan falsafah kehidupan warga masyarakat NKRI berarti ya? Iya. Ya, kurang Sangat penting berarti ya? ya dong. Kemudian kira-kira apakah ada perbedaan untuk Pancasila zaman dulu, mungkin Orde Lama, dan zaman sekarang tahun 2022? Apakah sama atau berbeda kira-kira? Yang pertama Mas Tanaya. Kalau menurut saya Pancasila zaman dulu itu lebih bersifat dihafalkan, dijabarkan. Ada P4 juga pedoman penghayatan nilai-nilai Pancasila juga pada zaman-zaman Pak Harto. Jadi Pancasila zaman dulu itu lebih sesuatu hal yang sakral, nggak bisa diterjemahkan ke dalam hal-hal yang lebih kekinian, karena ya kalau nggak sesuai butir itu ya jadi nggak bisa digunakan seperti itu. Jadi Pancasila itu hanya sebagai sebuah hafalan aja pada zaman dahulu. Tapi sekarang Pancasila itu lebih bisa diimplementasikan kepada anak-anak muda. Contohnya kan paling simpel sila keempat. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan lain seterusnya itu kan menunjukkan bahwa negara kita semakin ke sini semakin berdemokrasi. Yang dulu partainya ada 3, sekarang ada banyak. Presiden dulu dipilih MPR, sekarang dipilih oleh masyarakat. Seperti itu. Terus contoh lagi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan sekarang ada program-program pemerintah yang bisa kita rasakan manfaatnya. Contohnya seperti BPJS yang berkeadilan sosial. Jadi asuransi kesehatan tidak hanya untuk orang-orang yang mampu, tapi orang-orang yang tidak mampu. Adanya kartu Indonesia Pintar, kemudian adanya subsidi bagi masyarakat kecil. Jadi lebih terimplementasi pada saat ini gitu. Dan kita juga tahu kebebasan berpendapat juga termasuk dari implementasi Pancasila saat ini juga, karena kebebasan berpendapat kan sangat luas saat ini. Jadi orang bisa berpendapat dimanapun. Seperti itu menurut saya. Ya. Terima kasih. Kemudian Mas Burhan, apakah ada pendapat lain? Perbedaan Pancasila zaman dahulu dan zaman sekarang, kira-kira? Zaman dahulu itu lebih kepada sesuatu yang bisa kayak yang sifatnya itu formal gitu. Semua orang harus ikut. Dulu kan ada kayak P4 penataran gitu. Kalau sekarang lebih bisa masuk ke generasi sekarang, cuman rasanya kok ada kayak penurunan gitu. Faktanya banyak korupsi sekarang, kan? Jadi kayaknya sila keadilan sosialnya itu nggak hanya dimiliki kelompok tertentu seperti itu. Bahkan ada duta Pancasila pun awalnya dari yang nggak hafal Pancasila. Berarti bisa disimpulkan. Jadi rasanya itu agak ada kayak penurunan dari sisi kualitasnya gitu. Kayak ya mungkin kurang dihormati lagi mungkin ya, tapi implementasinya bisa banyak di zaman sekarang, begitu ya? Ya, atau lebih seremonial gitu. Oh, jadi kayaknya itu gegap gempitanya dapat, tapi penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu mengalami kemunduran kalau menurut saya. Oh iya. Baik, terima kasih. Kemudian yang terakhir, kira-kira tantangan Pancasila untuk masa sekarang apa saja yang mungkin bisa merusak atau merubah atau mengganggu nilai-nilai Pancasila yang mungkin harusnya bisa diterapkan di masyarakat Indonesia? Mas Tanaya mungkin. Mas Burhan dulu lah. Oh ya, Mas Burhan. Ya, Mas. Tantangannya kalau menurut saya Pancasila itu semakin di sini jangan hanya dijadikan jargon, jadikan bahan untuk
politik, kampanye dan sebagainya gitu. Jadi penerapannya itu juga dipakai itu kalau bisa. Jadi benar-benar mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu benar-benar terwujud sesuai apa yang dicetuskan oleh pendiri bangsa Indonesia. Menurut saya seperti itu. Baik, ya. Kemudian untuk Mas Tanaya mungkin Mas. Kalau tantangan Pancasila itu aslinya sudah final, tapi memang yang perlu diperdebatkan atau yang jadi tantangan itu kan dari implementasi Pancasila itu sendiri. Kalau menurut saya tantangan dari Pancasila kan bisa dari luar dan bisa dari dalam. Contohnya kalau dari dalam itu kan adanya sekelompok atau oknum bangsa Indonesia yang ingin merubah atau membentuk negara yang tidak sesuai dengan NKRI. Mohon maaf, seperti adanya khilafah, negara Islam, kemudian ada organisasi-organisasi separatis, terorisme, itu adalah upaya-upaya untuk menggerogoti dari dalam. Bahkan di beberapa perpolitikan atau percaturan di Indonesia pun juga hampir sama, hampir ada tata cara seperti itu. Contohnya seperti peraturan itu sering-sering berubah-ubah itu ya, kalau dalam kehidupan berdemokrasi itu juga kurang bagus gitu kan. Banyaklah isu seperti kemarin presiden 3 periode, padahal kan di Undang-Undang Dasar sudah menentukan ada 2 periode. Itu kan tantangan dari dalam. Kemudian kalau tantangan dari luar, kan adanya paham-paham yang lebih liberal, lebih sosial, itu tantangan dari luar. Karena adanya media sosial atau globalisasi dengan internet saat ini kan berarti menyebabkan orang itu bisa mengakses banyak informasi. Orang bisa bersifat liberalisme, bisa bersifat sosialisme yang tidak sesuai dengan khasanah falsafah hidup bangsa Indonesia. Jadi dan terutama ekonomi itu akan bisa menyebabkan orang-orang Indonesia berpaling dari Pancasila itu sendiri. Jadi kita contohkan kan seperti dahulu ada ISIS ya, di sana banyak beberapa orang Indonesia terekrut atau ingin bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah. Itu kan salah satu bukti bahwa mentalitas atau falsafah hidupnya kan dalam tanda kutip itu terganggu, seperti di sana lebih baik ya ISIS, itu saya mau ngajak ke sana, ternyata di sana dibohongi dan lain sebagainya. Itu kan tantangan dari luar. Jadi adanya percaturan atau perbedaan-perbedaan pola pikir itu akan bisa menggerogoti Pancasila itu sendiri. Seperti itu, Mas. Ya. Baik, berarti bisa disimpulkan kalau Pancasila itu sangat penting ya, sebagai dasar maupun fondasi maupun falsafah untuk hidup bermasyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tadi perbedaannya mungkin yang dulu Pancasila itu sangat strict ya, maksudnya ya harus dihafalkan dan ya nggak bisa dirubah-rubah. Sedangkan kalau sekarang bisa lebih terimplementasikan, namun banyak juga mungkin ya kekurangan ketika implementasinya, misal tadi seperti tadi Pancasila sebagai alat kampanye atau mungkin ada yang dipelintirkan sehingga ya karena zaman semakin canggih sehingga mungkin tantangannya semakin besar. Gitu ya, Mas kira-kira. Baik, terima kasih banyak atas waktunya kepada Mas Tanaya sebagai praktisi dan guru sejarah, kemudian Mas Burhan sebagai praktisi psikologi. Kemudian kira-kira apakah ada perbedaan Pancasila zaman dahulu dan zaman sekarang ini, tahun 2022? Untuk Pancasila tidak ada perbedaan untuk saat ini. Sebenarnya masih sama rohnya. Oh, berarti masih sama ya zaman dahulu dan zaman sekarang. Kemudian
kira-kira tantangan ke depan, masa depan kan pasti banyak tantangan, apalagi era globalisasi. Tantangan untuk Pancasila sendiri ini apa ya? Mungkin Kalau akan dirusak tantangan atau bagaimana kira-kira? Oke, tantangan Pancasila untuk kedepannya ya ini sebenarnya Pancasila itu bersifat sangat lunak lah gitu, bisa menyesuaikan kondisi di zaman era dahulu dengan era sekarang, walaupun yang sekarang milenial tapi ketika masyarakat masih menjaga roh atau marwahnya Pancasila itu bisa masih bisa mengikuti di era-era saat ini seperti itu. Oh, berarti aman ya, insya Allah aman ketika masyarakat masih bisa menjaga marwah dari Pancasila itu sendiri ya. Iya, ketika masyarakat masih menjaga, memegang teguh dari sila pertama hingga sila kelima, insya Allah tidak ada perubahan. Walaupun di era modernisasi saat ini. Baik, terima kasih banyak atas informasinya, Mas Ardi. Ya, semoga sama-sama. Semoga bisa lancar semuanya. Amin, amin. Ya, terima kasih Mas Ardi. Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan Pancasila zaman dahulu dan zaman sekarang tahun modern 2022? Kira-kira ada nggak ya Mas? Untuk dahulunya mungkin orde lama. Mungkin zaman orde lama dan sekarang, jangan orde baru. Saya Pancasila dulu saat dicetuskan Pancasila itu adalah pedoman yang memang dipegang oleh orang-orang tertentu. Nah, saat momen kemerdekaan itu ada semangat Pancasila, semangat bahwa itu. Jadi itu benar-benar Pancasila itu adalah pedoman seperti artinya tadi. Jadi Pancasila itu adalah pedoman bangsa. Jadi benar-benar sebuah ideologi. Oh, berarti kalau sekarang ya. Berarti yang zaman dahulu Pancasila sebagai pedoman dan ideologi untuk membakar semangat pejuang-pejuang. Ya, benar. Jadi ideologi dan pedoman yang sebenarnya. Oh, yang sebenarnya. Ya. Kalau zaman sekarang? Kalau zaman sekarang, saya sendiri melihat Pancasila itu adalah ideologi atau pedoman yang hanya sebatas teoritis di pendidikan gitu. Oh, berarti hanya teori tidak dipraktekkan gitu ya, kira-kira. Hanya teori untuk implementasi dan lain-lain kayak kurang, karena mungkin momen kita dulu dan momen sekarang berbeda. Untuk itu mungkin kalau saya merasakan, membayangkan perjuangan orang dahulu, terutama orde lama nih. Jadi itu adalah sebuah pedoman. Terus sekarang itu mungkin pedoman negara, pedoman warga negara Indonesia, tapi untuk saat ini dirasakan hanya sebatas teori yang diajarkan di sekolah. Jadi untuk implementasi pun terus terang saya juga bingung. Mungkin untuk zaman sekarang ya. Bermasyarakat ya, untuk zaman sekarang. Jadi untuk bermasyarakat pun kita tahu juga, maksudnya untuk ketuhanan yang Maha Esa. Jadi untuk kehidupan beragama kita, terus untuk kemanusiaan yang tidak beradab. Kemanusiaan itu berarti bertetangga, dan itu
itu semua udah tidak tersimbolkan sebenarnya. Jadi ideologi itu langsung tertanam secara tidak sadar. Betul betul. Gitu. Jadi untuk kehidupan sosial, persatuan itu ya lebih ke kita orang baik. Jadi ya udah kita orang baik, nggak usah berbuat jahat seperti itu kalau sekarang. Jadi tanpa melihat Pancasila itu sendiri, nah itu karena udah tertanam di diri kita atau gimana itu. Gitu. Jadi untuk Pancasila garis besarnya emang sebatas teori saat yang saya rasakan. Ya. Kemudian yang terakhir, kira-kira apakah ada tantangan untuk Pancasila di masa mendatang? Kan masa mendatang pasti banyak gangguan-gangguan globalisasi, kemudian ada macam-macam arus informasi yang sangat ada negatif banyak sekali. Kira-kira apa menurut Mas Agus? Untuk tantangan Pancasila sendiri untuk saat ini pun juga berat sebenarnya. Salah satunya terkikisnya ideologi itu sendiri yang tadinya dari tadi apa perbedaan zaman dulu zaman sekarang gitu kan. Jadi untuk perbedaan tadi itu sebenarnya udah mewakili untuk tantangan itu. Pertama tantangannya kalau menurut saya yaitu terkikisnya ideologi itu sendiri. Jadi yang tadinya benar perumahan bangsa bersama ideologi negara, sekarang ini lebih ke teori di sekolahan atau teori di mana. Dan untuk tantangan kedepannya yaitu mungkin ya bertahannya Pancasila itu sendiri. Jadi maksudnya mempertahankan Pancasila itu sendiri itu adalah apa ya, di zaman sekarang, apalagi isu yang ada banyak isu-isu politik yang carut marut ya, maksudnya dari mulai adanya khilafah, adanya PKI, itu juga sebenarnya tantangan sendiri buat Pancasila. Dan untuk ke depannya ya keberadaan Pancasila itu sendiri yang jadi tantangan, bertahan enggaknya. Oh, baik. Gitu, Mas. Ya. Berarti kita harus bisa mempertahankan Pancasila, atau mungkin jika kita tidak bisa mempertahankan Pancasila akan kehidupan akan tidak tertata begitu ya, Mas? Mungkin lebih gini, Mas. Jadi ada enggaknya Pancasila itu tantangannya ya kan, karena untuk saat ini itu hanya sebatas, kalau menurut saya hanya sebatas teori. Nggak ada prakteknya. Teori gitu. Yang tidak tertanamkan ke warga negara. Ya, kalau zaman dahulu kan bisa langsung dipraktekkan gitu ya maksudnya ya. Kalau zaman dulu kan memang benar-benar itu ideologi kewajiban yang benar-benar dibuat oleh bangsa baru itu ya, kemerdekaan semangatnya masih ada seperti itu. Dan sekarang itu mungkin karena kemerdekaan itu sudah lama banget nih, mungkin kemerdekaan kita rasakan ya jadi 17 Agustus kali ya, adanya perayaan-perayaan kemerdekaan seperti itu baru kita mengingat bahwa itu kemerdekaan. Tapi untuk setelah itu, setelah bulan-bulan itu mungkin nanti semangat kita udah tidak berbangsa. Itu. Jadi untuk keberadaan Pancasila itu yang tantangan itu masih ada nggak tantangan gitu. Di balik di
selain itu juga isu-isu politik itu yang bisa merubah ideologi bangsa kita. Ya. Terima kasih Mas Agus atas diskusi yang sangat bermanfaat. Semoga sehat selalu Mas Agus. Amin. Amin. Sekian dari saya. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kira-kira adakah bedanya ketika Pancasila di zaman dulu ketika Orde Lama ataupun di zaman sekarang 2022 era milenial? Kira-kira ada bedanya enggak, Mas? Kalau secara mungkin nilai kemudian terkait dengan Pancasila tersebut ya tidak ada banyak berbeda. Cuman begini, mungkin di zaman dulu Pancasila itu banyak kita pelajari di sekolah. Namun sekarang ya mungkin dengan perkembangan internet, media sosial, kata Pancasila ini semakin dekat dengan kita. Terlebih lagi dengan adanya peringatan kesaktian Pancasila, muncul juga slogan saya Indonesia dan saya Pancasila. Nah, ekspos Pancasila di zaman ini itu semakin kuat. Berarti secara nilai tidak ada, cuma kalau zaman dahulu mungkin kita hanya dipelajari di sekolah, kemudian di zaman sekarang semakin dekat dengan kita gitu ya? Ya, semakin ya setiap hari kita ya bisa menemui Pancasila itu dimanapun, khususnya di media internet. Kemudian yang terakhir, kira-kira Pancasila ini ke depan ini kan banyak tantangan. Kira-kira apa saja ya tantangannya? Maksudnya apakah bisa rusak oleh globalisasi atau bagaimana kira-kira? Kira-kira. Ya, menurut saya pribadi ya Mas, menurut saya itu ke depan Pancasila di era globalisasi ini kan kalau kita lihat kan semakin banyak ideologi yang muncul. Nah, saya kira Pancasila ini ke depan akan menghadapi banyak sekali ideologi-ideologi yang masuk ke Indonesia, terutama di era ini itu adalah ideologi tentang materialisme dan hedonisme. Ya, semua sekarang ini yang diukur tidak dengan nilai moral, kemudian ukuran yang ada di masyarakat ini kan semakin lama yang diukur adalah menggunakan keduniawi atau materi. Kemudian yang kedua mungkin era globalisasi, kemudian juga era internet ini kan membentuk suatu ruang interaksi publik baru, sehingga tantangannya adalah bagaimana implementasi Pancasila ini di ruang publik baru itu, bagaimana membentuk moral, kemudian etika budaya di ruang publik ini kan juga akan menjadi baru. Sehingga mungkin ke depan ketika sekarang ini di media publik, internet terutama media sosial yang diukur itu kan jumlah like dan trending, padahal yang like-nya tinggi ini kan juga belum tentu bermanfaat dan bernilai. Nah, tantangan ke depan di ideologi Pancasila adalah mungkin pada area tersebut. Mungkin itu, Mas. Berarti lebih banyak mungkin di tantangannya di area digital ya, maksudnya bagaimana bersikap, kemudian kulturnya bagaimana gitu ya, Mas. Ya, bagaimana Pancasila itu, kalau zaman dulu kan implementasinya pada ya kita bisa bertemu langsung, kemudian di ranah publiknya itu kan ketika secara fisik kita bertemu, tapi sekarang kan ruang publik ini kan bertambah menjadi ruang publik media sosial. Nah, bagaimana Pancasila ini di penerapan ruang publik baru di media sosial ini bisa membentuk suatu mungkin etika, kemudian ya etika itu terutama. Baik, terima kasih. Saya kira ini sangat bermanfaat sekali diskusinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kemudian amin. Semoga Mas Ari juga selalu diberikan kesehatan dan berkah selalu. Amin. Terima kasih Mas Ari atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.